Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sebuah software ya, buatan dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Ini adalah perusahaan dari Indonesia, namun kita sudah melakukan ekspor ya ke beberapa negara di luar seperti ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, bahkan kita sudah ada kantor cabangnya, terus juga ke Australia, ke Amerika, ke Prancis ya, ke Jerman juga sudah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok software ini kita tawarkan kepada Bapak Ibu? Yang pertama, karena kita sendiri sudah merasakan profit Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu dengan para pengundang Anda, tapi saya sendiri sudah menggunakan software ini setahun lebih dan puji Tuhan tidak pernah mengalami stabil ya, dan ini merupakan solusi terutama buat kondisi masa masa pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, jika kita hendak berbisnis atau kita bekerja, sebaiknya kita saat ini ya, makin berkembang teknologi ya. Nah, banyak profesi yang soalnya sudah mulai digantikan atau dibantu oleh mesin atau robot Bapak Ibu. Ya, jadi zaman itu berubah. Nah, teknologinya berkembang. Nah, ini kita pengen menunjukkan bagaimana dengan teknologi ini bis trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia tandinginya, ya. Eee ini adalah kata-kata dari George Soros ya, Bapak Ibu ya, salah seorang yang sudah sangat-sangat berhasil sekali di bidang, trading Bapak Ibu ya. Eee, Kekayaan beliau juga sudah sangat banyak sekali, ya. Nah, mungkin, apakah trading forex itu? Trading forex itu adalah sebuah, kita jual beli mata uang Bapak Ibu ya. Misalkan saya ambil contoh saja, si A membeli dolar hari ini di harga 15.000 ya, datang ke money changer atau datang ke bank ya, dia bawa uang misalkan 15 juta gitu kan, nah dia tukarkan dengan $1.000 ya. Nah, yang menariknya adalah ketika harga dolar naik menjadi dolar itu dan beli di Anda, otomatis harganya akan naik Bapak Ibu, ya. Nah, kalau tidak ada orang yang mau beli di Anda datang lagi ke bank yang sama, ya, tellernya juga masih sama, orangnya masih sama ya, Anda jual lagi dolar itu ke dia. Kira-kira diterima nggak sama bank tersebut? Nah, diterima. Harganya gimana? Sudah lebih tinggi atau tidak? Sudah lebih tinggi Bapak Ibu, ya. Karena kita beli di harga 15.000 dan saat kita jual harganya sudah jadi 16.000, ya. Nah, cuma cara ini, sedikit agak kuno ya. Kenapa? Karena, sejak 2000-an, tahun 2000-an itu kita mengenal yang namanya platform MetaTrader 4, Bapak Ibu, ya. Nah, platform MetaTrader 4 itu memungkinkan kita untuk bisa transaksi secara online, entah itu melalui HP atau laptop Anda, yang penting ada sambungan internet Bapak Ibu, ya. Mau Anda di rumah, mau Anda di apartemen, mau Anda di pantai, mau Anda jalan-jalan ya, itu Anda bisa mendatangkan profit kapanpun ya. Eee, Anda bisa mendatangkan profit kapanpun asalkan Anda tahu analisanya, ya. Nah, kata kuncinya itu tadi Bapak Ibu ya, eee, analisa ya. Nah, untuk analisa nggak segampang itu Bapak Ibu. Jadi, eee, untuk analisa, ya Anda bisa lihat kurang lebih suasananya seperti ini. Layarnya banyak, grafik-grafiknya banyak, banyak yang harus dipantau ya.
Kebetulan saya sempat belajar trading itu tahun 2012 dan kadang saya makan malam, makan siang, itu pun masih di depan laptop Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kalau kita salah analisa, yang tadinya kita pengennya dolar naik jadi 16.000 ternyata malah turun jadi 14.000. Nah, itu nilai uang kita ikut yang tradingnya itu dengan modal yang besar ya, bukan cuma 10, 20 juta, mungkin ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, kalau tidak segede itu bisa hilang dalam waktu sekejap, Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya cerita aja ada teman yang memang pernah kehilangan senilai mobil, senilai rumah, ya. Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat, biasanya 3 hari, 4 hari, ya, seminggu, gitu ya. Nah, tapi yang kaya dari forex juga banyak, Bapak Ibu. Itu dia menariknya, ya. Jadi satu sisi saya ngelihat ada yang sukses, tapi ada yang banyak yang gagal gitu. Nah, oleh sebab itu saya juga eh, terus mencari. Jadi dari tahun 2012 saya trading manual banyakkan loss-nya daripada profitnya. 2015-an itu saya mulai mencari yang saya mikir harusnya yang namanya software atau robot trading itu dia bisa eh, bisa mengambil keputusan lebih cepat ya. Namanya juga robot, namanya juga software Bapak Ibu ya. Nah, sampai pada tahun lalu saya ketemu teman saya yang sudah memakai robot ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Ini ada kursor saya Bapak Ibu ya. Nah, kursor saya ini saya arahkan di ini, total transaksi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini total transaksi ya. Nah, total transaksinya sudah 270 kali Bapak Ibu. Ya. Nah, bisa menghasilkan berapa? 6.900 dolar. Ada loss-nya nggak? Ada 600 dolar Bapak Ibu. Ini kalau dirupiahkan itu 90 jutaan Bapak Ibu. Ya. Dan ini semua dihasilkan oleh robot. Ya. Nah, ini yang berikutnya lebih sadis Bapak Ibu ya. Ini akun real ya, ini punya orang, nah namanya ditutup aja ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat bagian kiri atas, ada tulisannya balance ya. Nah balance ini 20.900 dolar itu alias kurang lebih 300 jutaan ya. Dan ini menggunakan robot apa? Robot kita, robot yang sama dengan yang kita pakai saat ini ya. Nah, ini transaksinya totalnya sudah hampir 700 kali Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat profitnya berapa? 49.000 ya. Loss-nya berapa? 9.900. Sehingga masih profit nggak? Masih. Malah 2 kali lipat dari modalnya Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, kalau 700 kali transaksi bisa ngasilin profit konsisten, itu bukan judi namanya Bapak Ibu ya, bukan cuma untung-untungan, tebak-tebakan ya. Kalau yang tebak-tebakan dijamin loss pasti. Nah, kalau 700 kali transaksi bisa menghasilkan profit seperti ini, berarti memang ada analisanya Bapak Ibu. Betul? Ada sebuah pola yang memang dijalankan oleh robot ini dan berhasil, ya. Nah, yang menariknya, ya ini kalau Bapak Ibu pakai software dari kita, Bapak Ibu nggak perlu melihat muka-muka kayak gini Bapak Ibu ya. Ini muka-muka yang stres karena loss Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan software kita, Bapak Ibu nggak perlu mantengin HP, nggak perlu mantengin laptop, ya, nggak perlu tahu analisa, ya, nggak perlu belajar ahli soal keuangan dunia, ngikutin berita dan lain-lain, nggak perlu Bapak Ibu. Yang saya lakukan selama 1 tahun ini adalah saya fokus sama kerjaan saya, ya. Saya kebetulan arsitek Bapak Ibu, saya buka usaha ada 2 juga.
Saya tetap ngurusin usaha saya. Saat saya istirahat makan siang, ngelihat HP gitu kan, penasaran gitu. Nah, begitu dibuka HP-nya, kok sudah profit? Asik bener nih, gitu kan. Kadang, saya tinggal di Bandung Bapak Ibu ya, cuacanya dingin gitu kan, kalau udah sore itu udah, wah hawanya hawa passive income bener lah, hawa orang males lah Bapak Ibu, ya. Nah, udah bikin kopi, duduk di teras gitu kan, lagi buka-buka HP, terus tiba-tiba iseng lihat lagi MetaTrader 4 kita, begitu dibuka, sudah profit lagi, ya. Jadi benar-benar, yang ada di gambar ini sesuai kenyataan Bapak Ibu, tidur aja bisa untung gitu, ya. Ini menariknya menggunakan software kita. Nomor satu poinnya adalah automatic semuanya Bapak Ibu ya, full automatic, ya. Nah, yang berikutnya, saya pas waktu tahun lalu ditawari, software trading ini oleh rekan saya berminat Bapak Ibu. Gimana nggak berminat, ditunjukin dari 2008 hari mayoritas profit, ya. Ya, pokoknya udah teman saya kalau nunjukin ke saya udah cuma tinggal nunjukin HP-nya aja, "Nih lo profit Bro," gitu. Modelnya cuma gitu aja, ya. Tiap hari tapi ditunjukinnya, ya siapa yang nggak ngiler. Nah, begitu saya sudah ngiler, saya pelajari lebih lanjut, ada kantornya nggak, ya kan. Kantornya ada Bapak Ibu, lokasinya di Jakarta, tempatnya di Seoul Capital ya, cabangnya ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Bandung, ada di Medan Bapak Ibu, ya untuk yang dalam negeri. Kalau yang di luar negeri ada di Malaysia, ada di Kamboja, terus ada di Singapura sebentar lagi akan peresmian kantor cabang di Singapura, ya. Jadi sudah beberapa kantor yang dibuka. Nah, legalitasnya yang saya lihat berikutnya. Begitu saya datang ke kantor, legalitas itu dipampang Bapak Ibu, ya. Depannya front office ya, depannya lobby resepsionis, itu belakangnya legalitas Bapak Ibu. Ya, nomor satu kita dapat izin dari Menkominfo karena kita produknya adalah IT, ya. Dan kita juga diketahui di bawah Kementerian Perdagangan dan Kemenhumkam, ya. Terus kita juga ada izin-izin yang lain lengkap ya seperti NPWP, NIB dan lain-lain. Termasuk juga karena kita penjualan secara reseller, kita mendapatkan izin juga dari AP2LI dan SIUP-L ya. Nah, kalau untuk bukti profit, bukti withdraw dan lain-lain, saya akan ajukan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa tanya ke para pengunjung Anda seperti apa sih profitnya dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita trading Bapak Ibu ya di broker lokal Bapak Ibu, itu biasa Anda diminta untuk start awalnya sekitar 100 juta Bapak Ibu. Ya. Wow, gede banget. Iya, gede banget Bapak Ibu. Udah kayak gitu modalnya gede belum tentu profit lagi, ya. Nah, kalau di sini kita startnya itu bisa dari 9 juta, ya. 9 juta kalau dibandingin cari usaha apa nih? Gerobak bakso, ya. Kita bikin jualan angkringan gitu kan, gerobak-gerobak di pinggir jalan gitu. Itu modalnya aja sudah lebih besar dari 9 juta Bapak Ibu, ya. Nah, di sini kita bedanya, kita duduk manis, besoknya aja udah profit gitu, nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Anda bisa lihat yang sebelah kiri, ini ada kursor saya Bapak Ibu ya. Nah, kiri ini adalah yang paket 9 juta Bapak Ibu, ya. 9 juta ini apa? 7,5 juta modal trading, Anda buat akun sendiri di broker ya. Kapanpun Anda mau tarik modal Anda boleh ya, mau narik profit tiap 10 hari sekali, tiap minggu sekali, tiap bulan sekali, monggo terserah. Ya, Bapak Ibu bisa tarik profit kapanpun ya. Nah, itu 7,5 jutanya. Nah, 1,5 jutanya itu nanti Anda akan dibelikan sebuah software ya, robot ya.
Nah, kalau yang paket 9 juta, Bapak Ibu Anda bisa menghasilkan gross profit-nya itu 5 dolaran, sekitar 5 dolar per hari. Ya, tuh Anda bisa lihat yang saya lingkari ya. Bisa lebih nggak? Bisa. Bisa kurang nggak? Bisa. Bisa loss nggak? Bisa, ya. Karena kita trading Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin meskipun kita pakai robot tiap hari profit itu nggak mungkin ya. Nah, tapi yang tertera di sini adalah profit sebelum potongan Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail, tapi ini saya bicara bahas cepat dulu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah modal yang 18 juta Bapak Ibu. Oke. Nah, 18 juta itu untung kotornya 10 dolar per hari. Ya. Sama aturannya. 15 juta modal trading, 3 jutanya robot. Ya, berlaku kelipatan Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini adalah modal 27 juta. Ya. Untungnya, untung kotornya 16 dolar per hari, 15 dolar per hari, sorry. Ya, 15 dolar per hari, tapi itu sekali lagi masih untung kotor, belum potongan Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini adalah yang modal 90 juta Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagian di antara Anda bilang, oh besar sekali. Nah, tapi kalau untungnya bisa 50 dolar sehari gimana? Ya, sekali lagi besar atau kecilnya modal itu tergantung bagaimana untung yang bisa Anda dapatkan Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ini masih untung kotor Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya yang ini adalah paket yang 108 target profit sekitar 125 dolar per hari. Masih untung kotor. Nah, kalau yang ini adalah modal yang 375 juta Bapak Ibu. Kita sebutnya paket Tycoon ya. Paket Tycoon ini ngejar untung motornya sehari sekitar 250 dolar. Ya. Nah, ini yang paling gede ya Bapak Ibu ya. Ini paket paket paling tingginya di kita. Uh, namanya paket Supreme Bapak Ibu. Uh, kalau profit sehari dapatnya berapa? 500 dolar Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah untung kotornya. Potongan kali, untungnya 500 ya kan, 450 berarti untung bersih kan. Ya, sudah nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu bayar listrik ya, nggak perlu nanggung apa namanya stok barang dan lain-lain ya, nggak perlu Bapak Ibu. Nah, 450 dolar itu sekitar 6 jutaan kurang lebih kalau sehari ya. Ini memang sehari profit ya. Kalau misalnya sebulan ada 20 hari kerja, 6 juta kali 20 itu 120 juta Bapak Ibu. Ya. Tapi kan nggak mungkin profit tiap hari. Taruhlah untung apesnya aja, separohnya aja 60 juta. Ya. 60 juta belum pernah terjadi sih. Saya yang paling paling kecil aja ya. Paling kecil itu 80-an, 80 sekian juta. Ya. Nah, kalau misalnya 80 sekian juta, modal 750 juta itu artinya dalam 10 bulan. Jadi kebayang nggak sih maksudnya Anda-Anda yang saya nggak tahu Anda sudah pernah usaha atau belum, tapi saya kebetulan seumur hidup nggak pernah kerja. Jadi saya paham banget yang namanya usaha Bapak Ibu ya. Untuk bisa kembali modal dalam 1 tahun itu super duper luar biasa bagus sekali ya. Jadi benar-benar oke lah kalau kita bisa balik modal dalam kurang dari 1 tahun. Nah, ini tadi kita sudah kurangin Bapak Ibu ya. Hasil terjeleknya kita itu 80 juta. Bisa 10 bulan balik modal. Lah, kalau ternyata gagal total, ya sudah, berarti 2 tahun kurang kita sudah kembali modal. Ya. Jadi betul-betul apa namanya? Secara hitung-hitungan bisnis ini masuk Bapak Ibu, ya. Anda kalau mau tahu bisnis kos-kosan, kebetulan saya ada kos-kosan. Untuk bisa kembali modal 10 tahun, itu hampir tidak mungkin saat ini. Hampir tidak mungkin, ya. Eee, kembali modal ya Bapak Ibu ya.
kembali modal 1 tahun sampai 2 tahun itu, wow, sulitnya luar biasa, ya. Oke. Nah, sekarang saya bicara buktinya, penarikan. Nah, ini, saya cuma ambil cuplikan-cuplikannya aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, Anda minta di grup, Anda minta ke apa, orang yang mengundang Anda ya Bapak Ibu ya, "Mana sih bukti-bukti withdrawal-nya?" Ya, nanti ditunjukkan yang terbaru-terbaru, oke. Nah, yang ini adalah, eee, punya rekan saya pada tanggal 12 Januari 2020 itu melakukan juta Bapak Ibu, ya. Buat Anda yang pernah trading di broker lokal, narik 30-40 juta itu susahnya minta belit-belit lah, ngurus sana, ngurus ini gitu, ya. Nah, ini narik 500 juta bleng masuk. Ya, jadi, masalah penarikan tidak ada masalah. Dan ini adalah contoh beberapa penarikan, yang saya rekap waktu itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini rekap per minggu Bapak Ibu ya. 3 sampai 9 Oktober ditarik tanggal 10, ya. Nah, yang ini di atas nih, 10 sampai 16 Oktober, 17 sampai 23 Oktober ditarik tanggal 24. Yang ini 23 sampai 30 Oktober ditarik cerita yang tulisannya WD. WD ini artinya withdrawal Bapak Ibu ya. Untung dari trading ya, withdrawal. Untung dari trading 11 juta. Withdrawal Max Global ya 25 juta. Withdrawal 10 juta. Withdrawal 42 juta. Withdrawal 16 juta ya. Ini withdraw terus loh Bapak Ibu ya. Nah, terus mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada juga kok yang ini apa nih, reseller nih. 200 juta. Nah, yang ini reseller lagi Bapak Ibu. 213 juta ya. Yang ini reseller lagi 244 juta. Kok dari trading sendiri dapatnya cuma puluhan juta, tapi kalau reseller kok bisa ratusan juta ya. Nah, kenapa? Karena kalau trading itu kan terbatas dengan modal kita sendiri Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau kita bisa cerita ya, kita cerita ke teman kita ya, saudara kita, teman kerja, teman bisnis ya. Mereka banyak yang lagi kesusahan loh Bapak Ibu. Saat mereka tertarik dan membeli software ini, mereka profit, kita juga kecipratan profit. Sesuatu hal yang wajar Bapak Ibu ya dalam dunia bisnis ya. Anda bantu jual ruko, ya kan? Yang punya rukonya dapat duit, sebagian dikasih Anda, betul? Nah, di sini juga sama Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok resellernya bisa sampai ratusan juta? Tidak perlu saya jawab Bapak Ibu. Sudah jelas bahwa yang namanya manusia itu pada dasarnya males Bapak Ibu. Kalau ada robot yang bisa kerja, ngasilin profit, mereka mending jalan-jalan ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah curhatan saya Bapak Ibu. Eh, Seperti yang tadi saya cerita, saya nggak pernah kerja ke orang lain, tapi saya selalu usaha sendiri Bapak Ibu ya. Nah, saya cerita duka-dukanya aja deh. Suka-sukanya ya jelas dapat duitnya lumayan gede gitu ya. Duka-dukanya adalah di mana saat-saat liburan liburan itu justru malah kita berduka Bapak Ibu. Para pengusaha itu seperti itu ya. Omset turun, bayar THR ya. Udah omset turun bayar THR, habis itu kenapa? Ditagih anak sama istri buat liburan. Waduh, udah itu triple combo Bapak Ibu. Ya. Jadi yang namanya jadi pengusaha itu waduh, setengah mati dah kalau masa-masa liburan Bapak Ibu ya. Nah, semenjak saya pakai robot ini Bapak Ibu, software ini ya, kita nggak kenal yang namanya omset turun Bapak Ibu, ya. Jadi, cenderungnya stabil. Kenapa? Karena dalam, setiap hari meskipun hari libur pun,
kurs valuta asing itu tetap bergerak Bapak Ibu, ya. Jadi contoh kayak lebaran kemarin, eee, tetap trading nggak? Tetap, ya, tetap trading. Suasananya biasanya, tidak kondusif ya untuk bisnis ya. Kita tetap bisa menghasilkan untung nggak? Tetap bisa. Lagi corona Bapak Ibu, seperti kondisi saat ini, banyak bisnis yang tutup. Dari sini bisa menghasilkan profit nggak? Masih bisa. Bahkan saya di bulan Februari sampai bulan sekarang, itu penghasilannya malah cenderung saya 2 yang lain nyungsep Bapak Ibu, ya, itu. Jadi enaknya di sini adalah siapapun Anda Bapak Ibu ya, mau Anda mahasiswa, mau Anda karyawan, mau Anda wira swasta, mau ibu tangga ya, mau pengusaha usahanya banyak banget, nggak apa-apa. Mau networker, mau agen asuransi, agen properti, nggak apa-apa. Anda bisa lakukan aktivitas Anda dan Anda ditambahin duitnya sama software kita. Menarik sekali nggak? Ya, Anda cukup beli softwarenya, Anda deposit di HP atau di laptop Anda ya, program MT4-nya, sudah password sama PIN. Kenapa? Karena password sama PIN itu kunci suksesnya di usaha ini, supaya bisa narik duitnya Bapak Ibu, ya. Jadi menariknya itu, oke. Di sini kita, sangat simpel sekali, ya. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, eee, yang namanya kita jualan software, kita pasti pengen dong Bapak Ibu beli juga, ya kan. Karena kalau Bapak Ibu beli, kita bisa sama-sama profit Bapak Ibu, ya. Anda profit, saya kecipratan dikit-dikit lah, ya kan. Udah fair lah itu Bapak Ibu ya, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bergabung, yang menariknya adalah kita tetap mendapatkan profit. Contohnya hari ini, Bapak Ibu belum bergabung, kita sudah dapat profit, ya. Nanti saya buka ya, saya tunjukkan di akhir ya, profit hari ini berapa ya. Ini menarik, dari tahun 2018 kalau ada yang mau dibuka, boleh saya bukakan, ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin sebagian di antara Anda berpikir, apa benar ada robot yang bisa secanggih itu, bisa ngasilin uang? Tahun 2009, Bapak Ibu kalau mau buat film, itu harus sewa helikopter beserta kameramennya harus, berdiri di pinggir gitu. Coba bayangin aja kalau kepleset, ya. Zaman sekarang cukup dengan drone Bapak Ibu, murah, efektif, lebih aman, ya. Helikopter itu parkirnya aja belasan juta Bapak Ibu, belum bensin, belum pilotnya, ya, itu. Jadi maksudnya inilah yang saya maksud di awal tadi, buka pikiran Anda, jangan tutup terhadap kemajuan teknologi Bapak Ibu. Karena kalau Anda tetap, eee, ya Anda tahu kan maksudnya kenapa ada dulu eranya era pertanian ya kan, terus habis itu jadi era industri, terus habis bergerak lagi jadi era informasi. Karena memang cara nyari duitnya beda Bapak Ibu. Memang berkembang zaman sama apa, sampai saat ini tuh berkembang terus. Dan salah satu yang tercanggih adalah software kita Bapak Ibu, ya. Saya pribadi semenjak, eee, saya beli software kayak saya Bapak Ibu. Bercanda bercanda Bapak Ibu ya. Saya kelihatan ya nggak kelihatan sih, maksudnya saya, eee, lebih kurang stresnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nomor satu vitamin D-nya nggak kurang, ya. Saya aliran penghasilan tetap dapat, sementara kondisi-kondisi corona ini banyak orang yang jungkir balik dan lain-lain. Aduh, saya di rumah nemenin istri masak, kadang bisa tidur siang bareng, main game, nonton film ya. Saya bisa olahraga. Wah, pokoknya enak deh. Duitnya ngalir sendiri Bapak Ibu. Jadi
Itu yang saya rasakan. Itu yang pribadi saya rasakan setelah saya menggunakan software ini. Dan di sini saya juga ngelihat banyak sekali rekan-rekan yang sudah memakai software kita juga, nanti saya akan tanya jawab lah dengan mereka ya, Bapak Ibu ya. Eee, buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya, mau tulis di chat boleh, mau ngomong juga boleh ya. Eee, karena kalau Anda malu bertanya, nanti Anda sesat di jalan Bapak Ibu, ya. Kalau Anda bertanya, Anda jelas, Anda bisa profit sama-sama dengan kita. Kita buka buat Bapak Ibu, jangan ragu-ragu, ya. Sementara masih nunggu pertanyaan, saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan nih, tapi sebentar ya, kita tampung dulu. Ada Bro Adi, ada Bro Aditya, ada Om Adrian, ada Bro Albert, ada eh, Amanda ya. Banyak yang baru ya ternyata ya. Eh, ada Bro Amir, ada Bro Andika. Wah, masih banyak nih yang bergabung bergabung masuk nih. Ada Dokter Hani A. Hendarto. Wah, apakah ini istrinya Pak Hendarto? Ada Ko Hengki, apa kabar? Ko Hengki, halo. Tes, halo Ko Hengki. Halo, halo. Lama nggak kedengeran suaranya. Oke, Kok nanti boleh sharing-sharing ya kok ya? boleh. Nanti aja kok, apa, nggak sekarang dulu, ini kita jawab pertanyaan dulu, nanti Ya, setelah kita jawab pertanyaan, sudah lama nggak hadir di sini, ada Ko Alia, ada Sis Yohan ya ini ya, Siska Yohan bukan? Ada Bro Yuna, ada Dokter Jul. Masih sambil nyetir nggak, Pak Dokter Jul? Enggak, saya ada di rumah. Oh, udah santai berarti ya. Santai. Sebentar, kita akan jawab pertanyaan satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya cari ini dulu. Sebentar, sebentar. Tes. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Oke. Halo, Bro YS. Oh, dari Andi. Oke. Oke, saya jawab ya satu persatu ya. Jadi yang namanya trading, Bapak Ibu ya.
trading itu selalu ada resikonya. Resiko dari trading itu adalah uang Anda hilang semua. Ya, seperti yang tadi saya sudah utarakan, eh, kalau trading manual, dulu beliau pernah trading manual juga, nanti mungkin bisa sharing juga ya mengenai masalah trading manual. Jadi, eh, ya, intinya Anda salah prediksi. Saat Anda prediksi harga, kalau tadinya Anda prediksinya naik ternyata turun, ya nilai uang Anda akan hilang gitu. Misalnya dari 15.000 turun jadi 13.000, ya uang Anda akan hilang gitu ya. Nah, tergantung Anda belinya berapa banyak. Makin besar lot yang Anda beli, Anda bisa kehilangan modal makin cepat ya, itu. Nah, sama seperti trading saham, trading gold, trading komoditi, semua seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok banyak orang yang tetap masih mau melakukan trading itu meskipun banyak yang loss? Ya, karena satu yang menarik itu tetap satu Bro Yes. Kapanpun dan dimanapun, asalkan Anda tahu analisanya, Anda bisa profit. Belum tentu profit, harus susahnya setengah mati. Kita ketemu orang, ngerayu klien dan lain-lain ya kan. Udah klien mau beli, udah mau deal, nawarnya setengah mati ya, diinjek banget harganya dan lain-lain. Udah gitu pas pengerjaan dan lain-lain pada ngomel. Ya, itu kita tidak alami di sini. Karena kita begitu lihat naik, tek, clear posisi, itu untung sudah langsung diambil. Sudah langsung ada di tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi simple banget. Simple transaksi keuangan ini. Ya. Nah, ya itu tadi. Banyak orang ya Anda bisa hilang uang. Itu. Menariknya di sini PT SMI membatasi resiko kita itu 5% sehari. Ya. Jadi betul-betul kalau sudah nyentuh 5%, robot itu nggak serakah Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah waktunya cut loss, cut loss. Kalau memang sudah waktunya take profit, take profit. Nah, kalau manusia lain, ya profit nih. Wah ini kayaknya masih naik nih, tungguin sama dia. Ternyata balik turun, malah rugi. Ya, nah rugi. Wah ini kayaknya bakal naik nih, ya kan? Kayaknya malah turun lagi, tambah rugi. Ya, kalau robot nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Robot bisa begitu nyentuh angka sekian, pet mati. Begitu nyentuh angka sekian, mati. Ya, jadi betul-betul secara resiko itu kecil sekali. Ya, buktinya sekarang kita sudah klien, saya dari 2018 sampai detik ini itu loss paling besar cuma 2,5% dalam satu hari. Dalam satu hari. Ya, dan dalam hitungan bulan tidak pernah minus, ya selalu profit, dan profitnya itu paling jelek kita di angka sekitar 4%, ya jadi masih jauh lebih tinggi dari deposit, ya. Nah kalau ditanya risknya apa, yang namanya performa robot kan kita juga kalau ditanya saya pribadi nih, bisa jamin nggak usaha ini profit terus? Ya nggak bisa, saya juga beli robotnya kan, karena saya juga bicaranya dari fakta, ya. Kita sudah jalan nih sekian lama. Nah, saya sih ngitungnya gini aja. Nomor satu saya masuk di sini itu pakai uang dingin, ya. Jadi nggak ada istilah orang Anda suruh belajar investasi dari ngutang dari bank, itu nggak ada, ya. Anda Anda namanya investasi itu selalu dari uang dingin, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah di sini kita bisa ambil tindakan. Dalam artian gini, bulan ini profit 5%, bulan depan profit 8%, bulan depan profit lagi 5%, bulan depan profit lagi 8%.
Nah, bulan kedua minus lagi 5% dalam 1 bulan. Anda bisa bilang, kalau bulan ketiga ini minus lagi 5%, artinya total 15% loss, saya berhenti. Anda tinggal tarik duitnya. Simple. Ya. Kalau Anda di bisnis investasi, asuransi atau bank atau apapun ya investasi, Anda nggak bisa lihat profit atau loss-nya perusahaan itu harian. Kalau di sini Anda bisa lihat harian. Sore, besok loss, ya loss, sedih, berkabung gitu. Ya, tapi kita bisa ngelihat di sini hitungannya tuh hari per hari. Lebih transparan Bapak Ibu. Ya, lebih kan Anda justru bisa lebih menghitung resikonya. Ya, itu yang pertama. Ya. Selamat malam Pak. Saya mau bertanya, Bu Ayu ini Bu Ayu mana ya? Undangan dari siapa ya Bu Ayu? Dari Abrar, Pak. Oh dari Pak Abrar, oke. Skema Pernah dengar aja sih, Pak, ya, tentang ponzi-ponzi gitu. Oke, berarti sama sekali ya soal ponzi ya. Oke, ini nanti saya gabung jadi satu ya. Skema ponzi ini yang gampang nih. Saya mau bertanya Pak, apa nggak enaknya dari pakai software ini? Nggak enaknya dari pakai software ini so far belum ada Bu. Belum ada. Ya intinya sih ya Bu ya. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain, dapat untung bisa lebih besar dari bunga deposito. Itu menurut saya satisfying banget ya, sangat memuaskan sekali. Tapi kalau dinilai dari pro trader, kalau Anda bisa trading, ada Bro Mirsa di sini. Halo Bro, tes. Loh malah hilang. Bro nanti bantu ya. Kita lanjut dulu jawab pertanyaan. Apa nggak enaknya dari pakai software ini? So far yang saya bilang sih masih belum ada ya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan juga dari Pak Budi, apakah bisnis ini terpantau oleh OJK? OJK itu salah satu pejabatnya sudah join, sudah pakai software kita, Pak. Tenang aja. Dari Bapepti itu sudah pada pakai software kita. Nah, apakah bisnis ini dipantau oleh mereka? Ya, mereka sudah memakai software kita. Nah, OJK dan Bapepti itu memantaunya, ranahnya mereka itu adalah bank, asuransi, ya. Kalau di sini kita jualan software. Gitu. Saya pakai software ini menarik, saya pakai software ini bisa profit. Nah, terus itu mau bukan masuk atas nama perusahaan Bapak Ibu, ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Nomor satunya di sini kita trading menggunakan akun pribadi Bapak Ibu, ya. Kalau yang dikumpulin jadi satu akun perusahaan atau dititipin sama orang satu, nah itu yang bisa dicekal oleh Bapepti dan OJK Bapak Ibu ya. Bosnya tidak kabur seperti bisnis ponzi. Oke, kita bahas lagi bisnis ponzi. Saya mau tanya lagi yang berhubungan dengan ponzi. Bukti apa kalau yang tertulis di MT4 bukan rekayasa? Oke. Tentang reseller, kalau saya jualin software ke teman, saya dapat komisinya dari software sekali doang. Oke, ini gampang, saya jawab dulu ya. Kalau dari softwarenya, Anda dapat untung cuma sekali doang, karena dia belinya cuma sekali. Betul? Kalau dia belinya berkali-kali atau dia upgrade, Anda masih dapat untungnya. Ya. Nah, kalau di sini, kalau kita trading hari ini profit,
ada profit yang bisa dibagi, nah itu Anda kecipratan. Oke. Jadi kalau dia hari ini profit, Anda kecipratan. Besok profit, Anda kecipratan juga. Besok profit, Anda kecipratan juga. Ya. Resiko uang dibawa lari, oke. Nggak enaknya kita tidak bisa nolak profit, bro, betul. Mama apaan sih itu, saya nggak pernah ikut bisnis ponzi ya. Oke, pertama-tama saya jawab dulu yang paling sederhana bahwa ini bukan bisnis ponzi, Anda nggak perlu takut kalau ini dibawa kabur dan lain-lain ya. Saya jawab yang paling gampang dulu aja. Bisnis ini Anda takut kalau uang Anda dibawa kabur. Broker itu ada dua, Bapak Ibu. Ya. Broker yang sifat seperti bank, ya. Oke. Nah, broker yang sifatnya seperti bank itu dia membandari sendiri. Saya ambil contoh Bapak Ibu ya, simple aja. Ada 3 orang. Si A ini katanya jago trading. Si B dan si C ini katanya nggak jago trading, ya Bapak Ibu. Ya. Trading di saya, uangnya dititipin ke saya. Oke. Nah, si A karena jago trading, saya khawatir kalau dia bisa profit besar. Makanya transaksi dia saya laporkan. Saya lempar lagi ke bank, ya. Nah, ini berarti sifatnya sebagai money changer, ya. Nah, yang dua, karena dua orang ini dalam tanda kutip saya pikir dia tidak bisa trading, akhirnya tidak saya laporkan, tapi saya keep sendiri, ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah 3 hari kemudian 100 juta ini sama-sama loss. Sama-sama loss, nggak saya apa-apain, mereka memang loss karena dari market. Ya, karena mereka salah analisa sendiri, saya nggak perlu curangin, saya nggak ngapa-ngapain. 2 orang ini loss sendiri. Uangnya lari kemana? Nah, yang si ini, hari pertama dia profit. Dari modal 100 juta jadi 150 juta. Dia minta tarik profitnya 50 juta. Nah, saya ngambil dari sana. Tarik 50 juta kasih. Hari keduanya profit lagi 50 juta. Ya udah, tarik kasih. Ya. Nah, hari ketiga ternyata dia loss. Ya sudah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena intinya kalau broker yang sifatnya seperti money changer, harusnya dia tidak akan lari. Kenapa kok dia lari? Ya, harusnya makin besar transaksi yang ada di money changer tersebut, dia akan mendapatkan keuntungan. Betul? Nggak ada masalah kok. Kecuali kalau dia yang memutarkan investasinya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Gitu. Di sini kita sudah fakta kok. Ya, oke? Nah, maaf mau tanya untuk cara withdrawal-nya bagaimana? Cara withdrawal-nya Anda tinggal masuk ke web, Anda klik withdrawal. Nah, nanti dari situ akan diproses. Ya, dan itu akan masuk ke bank yang Anda daftarkan. Ya, simple. Nanda. Oke.
Kami takut uang kami dibawa kabur. Pernah dengar nggak money changer kabur? Nggak pernah. Logikanya nggak masuk gitu loh, ngerti nggak? Daripada money changer kabur, broker kabur, mendingan Anda dibangkrutin, Anda di-loss-in gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kalau broker, ini Anda trading di broker nih, Centrade misalnya, ya kan? Anda khawatir nih uang Anda dibawa kabur sama dia kan? Ini misalnya ada ratusan juta, ratusan miliar misalkan si Centrade nih ya. Centrade nggak perlu kabur, dia tinggal utak-utik kalau memang dia nakal, dia tinggal utak-utik, Anda dibikin bangkrut itu bisa. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Kalau broker lari, itu bisa dikejar, ada tuntutan hukumannya. Tapi kalau broker curang, utak-utik, transaksi Anda, jadi yang Andanya tadinya profit, jadi loss, itu nggak bisa diapa-apain. Anda loss kok, gara-gara trading Anda loss kok. Broker itu nggak perlu kabur, teman-teman. Nggak masuk logika. Ada cara yang lebih mudah untuk melakukan duit. Bro, kepencet kayaknya nih. Ya, oke. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir uangnya dibawa kabur. Kenapa? Karena broker yang kita pilih itu broker yang benar. Broker Centrade itu udah usaha sekitar 15-16 tahun, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Uang dibawa lari sudah terjawab ya. Oke. Bro Mirsa, Halo Bro Arwin. selamat malam bro. Kita mau ngobrol nih soal Ponzi. Ponzi. Ya, skema Ponzi. Kita ditemenin sama Sultan Hengki, boleh ya bro ya? Sultan Hengki. Iya, ini ada grup gua. Kenalin, Oh Hengki, kenalin. Ini Bro Mirsa. Ya. Halo, Selamat Bro. malam, Bro Mirsa. Iya, malam-malam. Siapa nggak kenal Bro Mirsa? Legend gitu. Salam kenal juga. Legend gitu, masa nggak kenal. Nggak kenal sih, kelewatan ya. Legend opo iki. Oke, kita bahas pertanyaan yang menarik ini. Bro Mirsa, apa yang Bro Mirsa ketahui tentang Ponzi? Ponzi. Ya, silakan. Kalau bicara Ponzi, ya jujur aja, gue belum pernah ikut bergabung dengan bisnis-bisnis seperti itu ya. Yang ada sih dulu bisnisnya ya benar-benar aja, memang bermain di bisnis produk fisik ya, di network marketing, basically. Tapi kalau yang sifatnya investasi, gue nggak pernah ikut. Mungkin dulu gue pernah ikut mining ya, mining Bitcoin. Nah, mungkin yang dibilang itu mungkin agak sedikit mirip dengan Ponzi, karena memang waktu itu kasusnya adalah si perusahaan ini mining pihak ketiga yang Halo bro, kok suaranya hilang? Tes, bro. Wah, terputus sepertinya nih. Kita setornya ke siapa Pak? Ke broker. Kita setornya ke exchanger broker Pak. Ko Hengki, sambil nunggu Bro Mirsa nih. Ya, mungkin saya bagi sedikit dengan Ponzi ya. Saya juga nggak pernah ikut Ponzi sebenarnya. Cuman karena saya gabung di 89, saya juga pelajari ini nih, yang dibagikan itu adalah hasil daripada rekrutan baru gitu.
Jadi semakin maksudnya kalau itu perusahaan akan terus berjalan selama ada member-member yang baru. Karena member yang baru itu dipakai untuk membayar yang di atasnya. Nah, kalau Net 89 itu bukan ponzi. Kenapa? Karena untuk membayar profit itu bukan diambil dari masuknya member yang baru. Itu diambil dari hasil trading harian. Kita berandai-andai aja ya, udah nggak ada lagi yang masuk di Net 89, selesai nih berandai-andai ya, nggak ada lagi member baru. Mau jalan nggak perusahaan? Ya jalan, gitu. Kenapa? Ya karena kan ambil profitnya kan dari trading harian, ya. Jadi hari ini trading, profit, nah profitnya itu yang dibagi-bagi, gitu. Nah hari ini trading kagak ada profit, ya kagak dibagi-bagi, gitu. Jadi jelas bahwa yang dibagikan itu bukannya dari hasil member baru yang masuk, tetapi hasil dari trading. Nah, beda kan. Kalau ponzi dia harus cari member baru. Kalau nggak ada member baru, habis udah stop gitu. Karena udah nggak ada lagi dana yang masuk untuk membayar member yang lama. Jadi itu yang Ya, betul, Bro Hengki. Sorry tadi handphone saya mati yang satu. ya itu yang mungkin saya bisa bagikan mengenai ponzi. Gitu. Jadi jauh sekali beda sekali dengan 89 gitu. Karena hasil yang dibagikan itu hasil profit gitu, bukan hasil dari rekrutan member baru, bukan gitu. Oke, Itu mungkin yang saya bisa jawab mengenai ponzi mungkin. oke. Bro Mirsa ada tambahan nggak, Bro? Iya, tadi betul yang dibilang sama Bro Hengki. Artinya kalau Ponzi itu sesuatu yang secara produk tidak ada. Jadi di-create biasanya sih cuma temporary ya. Satu tahun mereka udah bikin exit plan gitu loh. Ya macam-macam lah, ada yang dibilang mungkin di-hack segala macam ya. Biasanya mereka dari rekrut member baru itu dibayarkan buat member yang lama begitu ya. Tapi kalau di Net 89 sih ini real trading ya, live itu. Jadi tidak ada skema ponzi apapun di situ. Net 89 juga cuma jual software kan, clear kan di situ. Terus kalau kita mau trading pakai broker internasional itu juga clear juga di situ gitu loh. Oke, terima kasih jawabannya Bro Mirza. Sama-sama, Bro. Sedikit saya nambahin ya. Ini ada pertanyaan dari Ayu, jika bukan ponzi apakah ini gali lubang tutup lubang. Nah, kamu berarti belum ngerti ya, Ayu ya. Yang dimaksud gali lubang tutup lubang itu yang diomongin oleh Ko Hengki tadi. Ya itu ponzi. Ada member baru. Jadi gini, 10 orang bergabung, misalnya 10 jutaan. Kalau 10 jutaan kali 10 kan 100 juta tuh, benar nggak? Mereka dijanjikan apa? Dapat 20% tiap bulan. Ya kan? 20% diambil dari mana? Dari uangnya mereka sendiri. 20%, 20%, 20%, 20%. Nah, mereka mau balik modal nih. Ya kan? Nah, mereka udah percaya kan? Oh, mereka berarti 1 miliar. Nah, dapat lagi di mana? Dibalikin lagi. Terus kayak gitu. Ya. 5 bulan, 5 bulan. Nah, yang ini percaya lagi nih. Ajak lagi di bawahnya 10 miliar. Terus kayak gitu terus. Nah, itulah yang disebut gali lubang tutup lubang. Gitu. Makanya tadi Bro Mirsa dari 1 tahun. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Kenapa? Karena selain mengandalkan backup uang member baru yang masuk, itu ada investornya sendiri. Nah, investornya itu dia nyetor, bayarin ya. Nah, sementara usaha kita ini sudah berjalan dari tahun 2018. Ya, 2018 sampai sekarang. Itu sudah melewati masa krisis berkali-kali. Bukan hanya biasanya kalau yang skema ponzi itu habis lebaran bubar. Habis tahun baru bubar. Menjelang Pilpres bubar ya. Corona bubar ya kan. Nah, ini kan kita corona sudah dari bulan Februari Maret. Tiap bulan sudah terbukti kita bisa menghasilkan profit terus. Profitnya dari mana? Itu tadi yang saya cerita. Ada beda kurs valuta asing.
Itu mau corona, mau koroni, mau korone, euro sama USD tetap ada nilainya. Rupiah sama dolar masih ada nilainya gitu loh. Ya kan? Kalau Transaksinya Anda dua arah, memang bro. iya, itu dia. Transaksinya dua arah. Saat dolarnya mau naik ya kita beli di dolar, saat euronya yang mau naik ya kita beli di euro. Simple seperti itu. Jadi sekali lagi nanti kamu kayaknya perlu pahami deh soal Ponzi itu ya. Sempat bilang kita berhasil rekrut orang, keuntungan tersebut kita juga dapat. Sistem MLM ya berapa persen dan sampai kedalaman berapa. Oke. Intinya sih di sini kita jualan kan. Kita bantu jual ya, kita investor yang puas dan kita bantu jual ya. Anda bantu jual ruko, nggak dikasih persen, kira-kira ngamuk nggak Anda? Ya, nah kurang lebih sama gitu. Cuma karena kita produknya bukan ruko, kita produknya software, makanya kita bisa jualkan gitu. Nah jualkan pun kita dapat sharing profit itu cuma 2 level ya. Dari bonus sharing profit kita cuma 2 level. Jadi misalkan ini Anda ajak A trading dengan software ini dia puas nggak? Puas, dia profit. Nah, saat dia profit, Anda kecipratan dikit gitu loh. Kalau hari ini trading nih, saya beli dolar, bisa dapat 10 juta gitu, misal. Nah, saya dapat 8 juta, 2 jutanya saya kasih buat komisi lah. Itu hal yang wajar. Di dunia trading, hal itu adalah hal yang wajar. Gitu. Oke? Bro, tambahan sedikit, bro. Ya, silakan. Kalau bicara komisi penjualan, apalagi berbasis affiliate marketing, sekarang ini eranya era sharing ekonomi, ya. Mungkin teman-teman juga mesti bisa melihat di sekitar kita, di mana bisnis-bisnis itu berbasisnya sharing ekonomi, berbagi ekonomi berbagi, gitu ya. Nah, di sini semuanya melibatkan customer, ya, kemudian juga produsen, mereka juga saling menguntungkan di sini. Nah, konsep inilah yang dipakai oleh si PT SMI dalam memasarkan produknya. Jadi dia nggak perlu beriklan-iklan secara konvensional di TV dengan biaya yang luar biasa tinggi ya, dan belum tentu juga ada orang yang beli gitu loh. Nah, dengan konsep berbagi ini, kita sebagai pengguna software, kita yang happy dengan performance softwarenya, ya tentu kita berbagi dong ke teman-teman kita, kasih tahu. Nah, wajar kalau perusahaan membayar kita, ya. Nah, disinilah konsep itu terjadi. Seperti itu. Jadi ini normal sekali dalam bisnis di era sekarang. Nah, karena ini dibayarnya profesional, ya semua orang pastinya juga berbaginya profesional dong. Serius gitu loh, karena ada duit besar di sini. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Amanda Priscilla diundang oleh siapa ya? Andi juga ya? Oke, nanti untuk hitungan persen kita bahas di lain waktu ya. Soalnya intinya ini di sini kita hanya membahas soal tradingnya saja. Untuk hitungan persentase dan lain-lain nanti kita ada sesinya sendiri ya. Ini saya pengen sharing dulu nih buat teman-teman yang bentar, sharing screen. Kok nggak bisa ya? Aduh. Oke, nggak jadi deh. Maklum baru beli charger baru bro, jadi
beli charger baru, jadi belum utak-utik. Biasanya sharing screen nggak ada masalah, ini kok jadi bingung gua. Ya, intinya buat teman-teman ya, kita sudah trading sih udah dari 2018 dan memang sudah memberikan bukti, profitnya tiap hari kita bisa lihat. Jadi kalau menurut saya sih lebih efektif, efisien ya. Yang tadi saya sempat cerita di awal kan, bahwa yang namanya kalau perusahaan Anda invest di perusahaan asuransi atau di perusahaan bank atau apapun, Anda bisa lihat mereka profit atau loss gitu. Anda tahunya cuma dalam 1 bulan dapat sekian persen gitu. Nah kalau di sini kita bisa lihat tiap harinya secara transparan malah. Hari ini trading di mana, di euro ngambil apa gitu kan. Itu kita bisa lihat semuanya. Jadi betul-betul kita trading real dan broker yang kita pakai juga usianya juga udah 22 tahun, 15 tahun ya, 18 tahun. Jadi mereka broker-broker yang memang sudah established sebagai broker gitu. Ya. Ko Hengki coba boleh share lagi kok. Ya, saya ikut bergabung di awal tahun ini ya, Januari 2020. Waktu itu juga saya nggak gampang percaya karena dulu saya pernah main trading manual, itu beberapa kali loss dah. Ya dari semua udah saya ikutin, mata uang lah, emas lah, saham, segala Hang Seng segala macam. Ya udah berbagai macam orang yang nawarkan dan berbagai macam ikut, habis kalah semua gitu ya. Sampai saya juga belajar tuh kursus gitu kira-kira ya, baca candlestick segala macam. Ya itu nggak bisa lah karena kita juga nggak full time di situ, kita juga ada kerjaan, jadi gitu. Sampai akhirnya ya diperkenalkan robot ini. Waktu diperkenalkan robot ini saya juga nggak gampang percaya karena jujur aja sebelum masuk robot ini saya pernah juga itu perusahaan bilangnya juga di-tradingin, apa forex juga. Nah, tapi bedanya apa? Waktu itu yang saya ikut dia bilang tradingin forex, tapi kita nggak bisa ngelihat, kita nggak ada MT4-nya, nggak dikasih lihat bahwa ini ngambil posisinya bagaimana. Nah itu, kalau kita di Net 89 kita bisa lihat posisi ngambilnya, ya lagi sell kah, lagi buy kah, di posisi mana kita bisa lihat live gitu. Jadi yang dulu nggak bisa lihat tuh, ya. Nah yang kedua, dulu dia janjinya profitnya tuh konsisten, maksudnya gini, angkanya tuh udah persis gitu. Jadi misalnya contoh sebulan dia janjiin berapa, kalau masuk sekian janji sebulan dapat 5 juta, 5 juta. Nah itu fix seperti itu. Nah itu kalau kita berpikir secara logis nggak mungkin seperti itu gitu ya, namanya trading nggak bisa bilang bisa fix sampai 5 juta persis gitu ya, pasti ada loss-nya. Nah di SMI karena live trading, bener-bener di trading kan uang kita, itu nggak mungkin fix gitu ya, bisa mungkin kayak bulan Agustus kemarin kesannya agak rendah gitu ya kan. Nah bulan September ini tinggi lagi sekian persen. Nah karena apa? Karena real trading gitu. Jadi kalau kita di iming-iming fix istilahnya sebulan pasti begini, nah itu hati-hati gitu ya, itu pasti nggak di-tradingin gitu ya, dia putar aja uangnya. Ya, nah terus ketiga lagi bedanya nih ya, ini pengalaman saya karena dulu saya juga pernah dimakan uangnya seperti itu. Nah, ketiga kita setor uang itu ke perusahaan ya, jadi kita nggak diperkenalkan broker lah apa segala macam. Jadi si PTA gitu mau investasi berapa, misalnya 50 juta, oke transfer ke PTA 50 juta, pokoknya lu setiap bulan dapat dibalikin 5 juta, 5 juta, 5 juta terus gitu kira-kira. Nah kalau kita di Net 89 enggak, perusahaan nggak pegang uang kita gitu. Kalau kita yang nanti gabung, misalnya ada yang belum gabung, nah nanti itu ditransfernya dua rekening. Yang pertama ke perusahaan sebagai kita beli robot softwarenya, ya kita beli softwarenya. Nah yang satunya lagi langsung kita transfer ke brokernya. Jadi benar-benar split, perusahaan tidak pegang uang kita sama sekali. Nah itu juga tadi menjawab
itu nggak perlu OJK. Kenapa? Perusahaan nggak pegang uang, gitu. Dia nggak menghimpun dana masyarakat. Ya, jadi nggak perlu izin seperti itu. Nah, kalau yang waktu itu saya pernah kena, nah kita transfernya ke satu rekening, ya perusahaan. Dan yang kalau seperti itu udah pastilah itu dia kalau udah sekian cukup banyak dia pasti kabur. Nah, kalau ini tadi dipertanyakan, kabur ngapain SMI orang dia jual robot kok dia kagak pegang duit, dibawa kabur uang dari mana? Dia kagak pegang uang kita kok gitu. Ya, yang dijual kan robot gitu. Dia kagak pegang uang kita. Saudara mau invest yang 10.000, mau invest 20.000 itu store-nya langsung ke broker. Gitu kira-kira. Nah, yang brokernya kan tadi Bro Edwin udah bilang brokernya udah broker lama ya, udah terpercaya. Saya juga udah lihat juga, saya selidikin segala macam, brokernya broker lama. Ya, semua juga orang yang main forex, main saham apapun ya semua juga taruh uangnya di broker gitu. Jadi nggak ada masalah. Apalagi ini brokernya udah broker lama, broker terpercaya ya, STP bukannya broker bandar. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi saya lihat beda gitu. Nah, waktu ditawarin ya saya jujur juga nggak segampang itu karena kan dulu saya pernah ketipu gitu ya, sama lagi dulu juga bilangnya forex gitu. Nah, tapi waktu saya lihat ya Bro Adwin tawarin, saya lihat, saya pelajarin ya kan, dan dari hasil MT4-nya kan saya juga ngerti kan, dulu saya manual, saya tahu MT4. Saya lihat oh iya ini bisa dilihat dan segala macam gitu. Dan beberapa saya lihat orang-orang yang ikut di handphonenya ya memang terbukti gitu. Ya, jadi ya saya bergabung Januari yang sampai sekarang ya saya udah menikmati, memang profit terus. Ya, 1 bulan itu nggak mungkin kata gini, waduh bulan ini sorry ya minus 2%, nggak ada tuh, nggak pernah tuh gitu. Ya, tadi yang Bro Adwin bilang terbesar pernah sekali 2,5%. Itu cuma sekali loh. Saya ingat itu bulan Agustus. Ya, itu loss ya 2,5% itu sekali ya, itu bulan Agustus. Jadi jangan berpikir oh 2,5% tuh ada beberapa kali, enggak ya, paling 1-2 kali di Agustus 2, sekian 2,5 sampai 3%. Ya, dan kalau dilihat totalnya per bulan ya pasti profit gitu ya, pasti profit gitu. Dan ya dibandingin uang taruh di deposito mah jauh lah ya, deposito di bank 4,5%. Itu belum potong pajak 20%. Nah, saudara hitung aja sendiri. Kita di sini seminim-minimnya ya, kemarin nih keadaan yang nggak baik sekalipun itu 4% kita masih sebulan. Ya itu yang udah minim-minim banget itu. Ya makanya saya bilang ini bagus ya. Saya lihat nih perusahaan juga terbuka. Ya, saudara bisa lihat ke kantornya, bisa datang dan terbuka semua di sana. Ya bisa ketemu siapa ownernya atau siapa. Nah, kalau dulu yang saya ikutin juga, kita nggak akan ketemu muka owner kayak bagaimana, strukturnya kayak bagaimana, nggak ada. Ya, jadi benar-benar gelap. Cuman dia bilang ini, wah kita lagi di tradingin, wah ini lagi ini segala macam. Kita nggak tahu tuh benar-benar trading nggak. Kantornya ada, tapi ya begitu aja kantornya kosong gitu. Maksudnya ya nggak bisa kita lihat struktur organisasinya, apanya gitu. Nah, kalau di SMI, saudara datang ke kantor jelas terpampang, ya kan, mana jajaran direksinya segala macam. Jadi itu yang membuat beda gitu ya. Yang dulu mah boro-boro kita tahu mana direksinya mana apa. Ya karena apa ya? Karena mungkin dia udah punya rencana untuk escape kan gitu. Maka ngapain ya pajang-pajangin muka dia? Tambah repot dong istilahnya. Nah, kalau di SMI itu terbuka ya, ownernya juga ada di kantor gitu. Kira-kira saya beberapa kali ke sana selalu ketemu gitu ya. Jadi itu yang saya bisa bagikan. Ya prinsipnya begini ya, kita jangan lihat dari sisi yang takutnya, wah ini ponzi, oh nanti dibawa kabur, wah ini alimama segala macam. Enggak semua seperti itu gitu istilahnya. Ya jangan kita bilang begini nih, wah si tetangga saya kemarin naik motor Supra jatuh, terus akhirnya kita bilang jangan beli motor Supra, kan enggak begitu juga kan, ya enggak. Artinya apa? Oh kita naik motor harus hati-hati gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi jangan menggeneralisasi semua ya kan, oh kalau ini selalu harus duit dibawa kabur ya, enggak dong. Kita bisa berpikir, kita bisa trace dia punya jejak rekamnya bagaimana ya kan, kita punya akal budi, bisa dilihat ya kan, rekam jejaknya segala macam, di trace ke belakang, lihat orang-orang yang ini bagaimana cara kerjanya, apakah ini lobang gali lobang ya kan, itu kan bisa dipelajarin gitu. Makanya yang penting mau nggak gali gitu ya kan, ponzi
itu apa, bener nggak ini kita ponzi atau bukan, nah itu dipelajarin gitu loh. Jadi jangan telan mentah-mentah, oh kemarin teman saya tuh ketipu kayak begitu yang di tempat lain, nggak semuanya begitu. Ya kan, oh kemarin tuh teman saya tuh jatuh di Kemayoran misalnya, terus apakah kita seumur hidup nggak lewat Kemayoran gitu, kan nggak juga. Ya kan, oh teman saya kemarin di mikrolet ditodong, terus apakah seumur hidup kita nggak naik mikrolet? Kan nggak juga gitu kan. Artinya apa? Ya harus kita selidikin. Seperti itu saya rasa. Ya jadi pengalaman saya selama ikut ini luar biasa, profit terus. Ya jadi tinggal kita ambil keputusan apa enggak. Kita nggak masuk hari ini pun yang lain tetap profit gitu kira-kira. Iya kan? Jadi keputusan di tangan kita mau ikut profit apa enggak. Itu aja dari saya, Bro Atwin. Terima kasih banyak, Ko Hengki. Ya. Dan satu lagi buat teman-teman ya, ini kita bukan marketing ya. Jadi kita bukan marketingnya dari PT SMI. Ya kita investor gitu loh. Jadi saat kita ngambil keputusan, kita bergabung, terus kita mulai ikut jualan, itu kita sebelum itu juga sudah mikir gitu. Jadi apa namanya? Ya yang apakah ini baik atau enggak buat kita, apakah ini baik atau enggak buat keluarga kita gitu. Ini Pak Lukas keluar speaker mau ngomong ini Pak Lukas. Loh kok hilang? Halo Pak Lukas. Pak Lukas? Kepencet, alah. Berhubung sudah kepencet jadi saya todong aja deh. Pak Lukas sharing dikit dong. Jangan malu-malu, Pak. Salam semuanya. Sharing apa ini? Sharing apa ya? Sebagai pemilik akun eksekutif dan tycoon, apa yang dirasakan? Ya, rasanya profit. Rasanya profit. Ya, bagus ya. Gimana Pak Lukas? Ya, saya gabung baru 5 bulan saya rasa. Dan saya melihat awalnya ya seperti itu ini. Saya pelajari beberapa hal yang menurut saya kritikal. Saya lihat, saya tanyakan ya seniornya, pakarnya ya Bung Adwin lah. Bro Adwin kan ngasih informasi, tapi saya juga dari beberapa masukan saya evaluasi intinya untuk diri saya sendiri. Karena saya mempunyai keinginan bagaimana bisa mengembangkan lebih untuk income gitu ya. Prinsipnya kan untuk kita untuk mencari tambahan. Dan waktu itu akhirnya saya bergabung. Saya awalnya mulai kecil, kemudian saya evaluasi kira-kira lihat 1 bulan, nggak nyampe ya 1 bulan, terus saya tingkatkan. Dalam perjalanan kira-kira 2 bulan, setelah saya yakin bahwa ini memberikan profit yang baik, saya mulai cerita santai ke teman, tidak ada niatan untuk reselling. Rupanya yang saya ceritakan bukan profitnya, yang lebih baik adalah sistemnya. Bagaimana uang kita dikelola, terus robot itu sistemnya gimana, bagaimana kemudahan kita mengambil uang saat kita profit. Nah, beberapa teman yang tentu saja seperti saya, pengetahuannya tentang forex itu tidak mudah percaya 100%. Karena nggak ngerti, makanya tidak mudah percaya. Tapi kita juga mau belajar tadi. Kita lihat, kita analisa sebetulnya ini masuk akal. Gitu loh. Terus beberapa teman dari sistem yang kita sharing join juga. Jadi pola-polanya kurang lebih sama. Kita tahu, kita tunjukkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang berkembang yang saya tidak pikirkan bahwa itu akan secepat itu gitu loh. Jadi
selain saya menikmati profit dari apa yang saya investkan sendiri, sampai saat ini ya moga-moga sebelum waktunya nanti bisa tercapai lah safirnya gitu. Yes. Semoga Safir. ya, tapi sistemnya asal diikutin aja dan nggak usah terlalu dipikirkan uangnya yang di situ, karena begitu kita masuk sebetulnya kita hanya perlu perlu siap-siap akun untuk kapan kita narik profit itu. Sejujurnya saya dari pada hari pertama sampai sekarang sering nariknya daripada sering tidak, daripada malah sekarang beberapa akun yang saya punya itu saya coba untuk saya top up terus dan sangat bagus. Bahkan saya boleh sharing akun pertama yang saya ikut itu dalam 5 bulan, saat ini 5 bulanan ya, itu hampir gross-nya itu kurang lebih hampir 50% return-nya ya, hampir 50%. Dan dari situ saya berpikir kenapa saya nggak buka lagi. Jadi prinsipnya begini, ini tadinya saya pikir sebagai sampingan tambahan, di mana secara konvensional bisnis saya juga memberikan, tapi kan kondisinya saat ini pada tahu saat seperti ini banyak bisnis-bisnis yang tiarap, tapi tidak dengan forex ini. Dari pemahaman saya memang forex itu terjadi, marketnya memang luas, dan itu sepanjang ekonomi dunia ada. Maka perdagangan currency itu akan terus ada. Dan ini besar dan saya merasakan di dalamnya setelah ikut sistemnya ini dan bagus gitu. Jadi itu sharing saya, mungkin moga-moga menginspirasi bagi teman-teman untuk berpikir. Nah, syukur-syukur kalau bisa ikut mengambil profit seperti yang saya rasakan. Itu Bro Edwin. Terima kasih Pak Lukas. Nah, ini saya mau share sebuah akun. Tadi mau share dari HP nggak bisa, ini terpaksa share-nya dari laptop aja ya. Nah, ini akun real, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau bisa di-zoom, Anda bisa zoom di bagian sisi sebelah kanan, Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat ya tanggalnya di sebelah kiri nih, Bapak Ibu nih. Ini akun teman saya yang sudah trading start dari bulan Mei ya. Bulan Mei dia start di angka $5.000 sebelah kanan tuh. Nah, di sebelah kanan Anda bisa lihat profit tiap harinya. Ya, kalau $5.000 itu dia ngejarnya profit satu hari itu sekitar $50. Nah, terus ada potongan itu sekitarnya itu Anda bisa lihat di bawahnya ada potongannya. Anda lihat yang sebelah kanan ya. Itu. Tiap kali ada profit, itu pasti ada profit share. Jadi saat hari ini dagang dan profit, itu ada yang dibagi. Jadi ini buat menjawab pertanyaan teman-teman tadi yang nanya, kalau jualan robot dapatnya sekali, ya betul sekali. Tapi dari sharing profitnya dapatnya berkali-kali. Jadi ibarat kayak Anda jualan ruko, Anda dapat 3% nih, cuma sekali aja di awal. Nah, tapi kalau di sini Anda bisa dapat persen itu berkali-kali. Selama klien Anda masih profit, Anda pasti akan kecipratan. Ya, menariknya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, itu transaksi real ini dari MetaTrader resmi. Dari zaman dulu kita trading, ini transaksi ini selalu ada gitu. Ya, tuh teman-teman bisa lihat bagaimana profitnya. Pokoknya yang minus-minus itu biasanya potongan ya. Yang minus itu gara-gara potongan. Nah, ini rekan saya setelah trading sekitar 2-3 bulan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas, itu upgrade account lagi ya, transfer.
Tuh transfer amount, internal transfer amount. Jadi dia nambah $4.500. Nah, teman-teman bisa lihat bulannya itu bulan Juli. Jadi bulan Mei dan bulan Juli. Nah, kondisinya bukan saya yang ngajakin dia untuk top up, tapi dia yang ingin melakukan top up sendiri. Itu karena dia sudah merasakan profit tradingnya seperti manfaatnya seperti apa, resiko loss-nya seperti apa, dan kebetulan dia memang sudah pernah trading sebelumnya. Jadi kalau orang-orang yang sudah pernah trading sebelumnya sudah nggak ragu gitu, mereka sudah bisa membedakan ini memang real atau bukan gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang ya saya juga belajar banyak dari rekan-rekan di sini, ada Bro Hengki yang lebih senior, Pak Lukas juga lebih senior gitu, Bro Mirsa juga lebih senior. Saya belajar banyak dari mereka juga gitu. Total klien yang ada di sampai saat ini itu perkiraan mencapai 50.000 orang. Itu. Jadi dan 50.000 orang ini mereka berpikir juga gitu. Bahkan yang tadi saya sempat sebutkan ada ketua Kadin, terus orang BEJ ya, dari Bapepti ada juga. Mereka sudah orang-orang besar, pejabat-pejabat besar sudah mulai memakai software ini, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kalau mereka nggak mikir gitu kan, mereka nggak mikir, ya mereka pas waktu mau join pasti akan mikir dulu sebelumnya. Apa ini bermanfaat atau enggak buat mereka. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya lanjutkan lagi dikit ya. Yang bagian sebelah kanan aja. Anda kalau lihat yang di atas itu ada $17, $50, 52,5, 55. Nah, itu adalah profit satu hari. Ya. Jadi jumlahnya cukup besar ya, $100 lebih ya, 120, 130-an dolar itu ya. Nah, kita lihat yang terbaru ya. Ini memang kalau tampilan komputer ada kurang enak melihatnya. Lebih enak di tampilan HP. Nanti teman-teman bisa minta ke para pengundang Anda ya. Ini saya tunjukkan 3 transaksi terakhir aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini hari ini. Teman-teman bisa lihat harinya. Tuh, tanggal 30 September. Fresh profit hari ini. Ya. Nah, Anda bisa lihat transaksi pertama profit $44. Transaksi kedua profit $51. Transaksi ketiga profit $65,6. Transaksi yang pertama saya kebetulan lihat karena saya tadi masih di depan laptop. Transaksi yang kedua kebetulan saya juga lihat ya. Itu tadi sempat minus dulu, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nggak salah yang transaksi kedua ini sekitar 10 menitan lah. Kondisinya masih naik turun, saya jadi ikut jantungan ya. Nah, yang transaksi ketiga saya nggak sempat ngelihat karena tadi transaksinya sekitar sore ya, sore ke ini saya nggak sempat lihat. Tapi begitu saya ngelihat tadi 6:30, jam 6:30, kok sudah profit gitu. Ya, jadi benar-benar ini yang saya alamin gitu. Nah, ini yang di atasnya yang transaksi $81 dan $75 ini adalah transaksi kemarin ya. Teman-teman bisa lihat sebelah kirinya. Ini tanggal 29 September ya. Di atasnya tanggal 28 September. Tuh. Dan ini sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Artinya banyak sekali yang sudah sangat-sangat puas menggunakan software ini. Ya. Nah, ini saya stop screen sharing. Buat teman-teman yang masih baru, yang belum pernah masuk dunia trading, mungkin masih banyak keraguan ya. Tadi ada yang diundang oleh Bro Irfan ya. Bro Irfan itu sudah double supreme. Double supreme itu sudah sehari kalau profit itu bisa 915 jutaan berarti. $900, 15 jutaan berarti. Ya. Setiap harinya. Itu cuma ya dia masuk ada dia, kakaknya, ibunya ya. Terus habis itu kakaknya baru masuk lagi. Gitu. Jadi
Dan kondisi trading dia yang paling besar itu sudah 80% balik modal, dan didapatkannya adalah pada bulan masa-masa corona, ya. Jadi masuknya aja hampir 1 M, bulan Maret April, Februari Maret April lah, lupa ingat saya. Dan sampai detik ini itu modal sudah hampir balik semua. Oke? Masih menyimak nggak ini, Mbah Avenge? Halo, Mbah? Udah hilang lagi. Oh, masih. Oke. Sorry. Ya, jadi Irfan itu sudah ngerasain dia ikut yang Supreme, Bro. Oke, Bro Stefan hari ini dia baru naik Supreme. Itu. Iya, betul. Tapi ya sedikit-sedikit, Bro. Jadi dia masuk dulu 18 juta, terus habis itu ada project, ada rezeki dinaikin, ada project, ada rezeki dinaikin gitu. Hari ini Supreme. Dan yang ngomong bukan dan yang ngajak bukan Irfan, yang ngajak bukan saya. Dia ngelihat sendiri, dia ngitung sendiri, dia nargetin sendiri. Pokoknya bulan hari ini dia naik Supreme. Gitu. Supreme itu 750 juta teman-temannya. Bro Mirsa. Ya, Bro. Hadir kembali. Hadir dong, harus. Ya. Kata-kata bijak lah, Bro. Kata-kata penutup, Bro. Kata-kata bijak. Ya, sebenarnya kalau ya saya pribadi ya melihat ini benar-benar solusi banget sih buat semua orang. Apalagi di kondisi pandemi saat ini ya. Banyak sekali orang yang kebingungan mencari solusi gitu loh. Jadi teman-teman yang dapat informasi ini sebaiknya jangan dulu berasumsi ya, beranalisa terlalu jauh. Coba open mind dulu. Ya, pelajari konsepnya, pelajari sistemnya, lalu cobalah yang kecil-kecil, karena kalau kita nggak mencoba, kita kan nggak tahu ya. Yang namanya algoritma itu kita perlu pahami dulu. Ya, jadi kalaupun kita nanti ada apa-apa dengan modal kecil, ya setidaknya nggak bikin kita jatuh miskin lah ya, cuma 9 juta ya kalau di net 89. Nah, biasanya yang sudah sih ketika mereka sudah join di sini, memahami konsep bisnisnya, algoritmanya, ini dengan sendirinya teman-teman biasanya sudah top up sih. Ya. Karena kebanyakan teman-teman itu kan hanya melihat kulitnya. Jadi mereka tuh ya banyak sekali asumsi di pikiran mereka, apalagi dapat berita dari luar ya. Nah, kami ini saya sama Bro Adwin sama Bro Hengki kan sudah mengalami ya. Artinya kami juga sudah mencari informasi yang banyak tentang NEL 89 tentunya. Jadi sebaiknya coba cari informasi yang maksimal dulu, ya. Dan diskusi dengan pengundangnya masing-masing, lalu segera putuskan. Karena bicara tentang auto trading ini ada potensi besar yang sayang kalau disia-siakan ya. Karena setiap hari itu ada potensi profit dan profit sharing juga. Affiliate marketingnya yang luar biasa. Nah, jadi segera deh putuskan ya, ambil potensinya lalu kerjakan secepat-cepatnya. Gitu aja dari saya, Bro Adwin. Siap, terima kasih Bro. Bro Mirsa ini sharing profit diam-diam kayak gitu udah $200 lebih nih kayaknya tiap hari. Alhamdulillah. Saya ini bukan orang teknis ya bro, nggak ngerti trading. Jujur saya background-nya di network builder ya, di network marketing. Jadi saya berpikirnya simple orangnya. Kalau sudah ada yang duluan join,
udah dikerjain dan proven, ya sudah, berapa sih analisa terlalu lama gitu kan ya. Ya, tinggal kerjain Mantap. bisnisnya aja. Selesai gitu. Mantap, mantap, mantap. Oke, buat teman-teman sekalian, yang jelas seperti kata Bro Mirsa, pelajari lebih lanjut ya. Buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup, Anda bisa bergabung di dalam grup kita juga. Yang jelas kalau kita bicara fakta, nomor satunya ini sudah fakta, real trading dan mampu menghasilkan profit buat kita semua ya. Banyak yang top up trader, banyak yang masuk juga eksekutif, ada yang masuk supreme juga ya. Tapi sayang sebetulnya, karena sayang kita cuma ngelihat profitnya aja, Anda cuma ngelihat profitnya aja gitu, belum ngerasain sendiri. Jadi ya segera putuskan lah teman-teman ya. Oke, segitu aja dari kita dan semoga malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Gali ilmu lebih dalam lagi, pelajari di grup kita masing-masing, ada juga pengundangnya, Anda bisa tanya lebih detail. Oke, sekian dari saya, terima kasih, salam profit selalu. Terima kasih semua. Terima kasih Ko Hengki, sharingnya bagus sekali tadi. Terima kasih semua. Thank you Bro Mirsa, sering-sering hadir. Sama-sama, Bro.